Salam saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persediaan secara rohani kita untuk merayakan Paskah, kita mengambil masa 40 hari untuk berdoa dan berpuasa untuk mendekatkan diri kita kepada Yahweh, Allah yang kita sembah, dan mengingat kembali kepada penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam memulakan ibadah puasa dan doa kita ini, kita coba membuat renungan daripada Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya tidak perlu bacakan di sini. Cukup kalau saya buat beberapa penyataan ataupun membuat penyataan ringkas ya tentang cerita ini. Yang pertama di situ kita melihat bahwa ada beberapa orang yang dipanggil orang Majus pergi ke Yerusalem. Ya, mereka ini dipanggil dalam bahasa aslinya dipanggil sebagai orang Magui. Orang Magui itu dia bukan raja ataupun dia orang bijaksana, tapi orang Magui ini adalah merujuk kepada ahli astronomi ataupun astrologi agamawi, ya, mengikut agama mereka agama mereka, ya, daripada timur. Kemungkinan mereka ini adalah daripada Persia ataupun Babil. Ya, kalau saya tidak silap, nama tempat itu dipanggil Syria dan Irak. Nah, begitulah kan? Ya. Oke, di situ ada sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu bintang di timur itu. Ya, dalam bahasa aslinya dipanggil Anatoli. Ya, Anatoli. Anatoli itu membawa maksud terbit, ya, yang mempunyai konotasi yang sangat istimewa, yaitu cahaya keselamatan. Ya, kalau kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 1, ya, di situ dikatakan, ya, menceritakan tentang kemuliaan Tuhan yang terbit, ya. Kemudian yang keduanya, konotasi tentang bintang timur yang terbit itu adalah mesianik, ya. Mesianik kita boleh lihat di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17, ya. Begitulah. Dan satu lagi bintang timur ini, bililah kita buat satu konotasi juga, ya, bahwa Anatolon, ya, Anatolon ataupun orang-orang daripada timur datang menyembah, ya, menyembah kepada Yesus. Artinya orang asing, bangsa asing, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Jadi dalam arti kata yang lain, pemahaman kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus membawa keselamatan bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi adalah untuk semua bangsa. Sebab itu Yesus sebelum naik ke surga, dia telah memberikan amanat agung ini. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu. Jadi itulah saudaraku. Jadi daripada ini, ya, kita juga perlu belajar tentang reaksi Herodes tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Herodes dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa dia sangat terasok. Ya, terasa itu membawa maksud diguncang ataupun ketakutan. Nah, begitu. Dia sangat terkejut. Ya, dia sangat terkejut. Dalam arti kata yang lain juga, ya, dia terlalu interaktif, ya, interaktif. Maksud interaktif itu yaitu dia sangat terganggu dan sangat terkejut, ya. Dia bukan saja terasa ataupun diguncang ataupun ketakutan, tetapi dia sangat interaktif
yaitu terganggu dan terkejut. Itu Herodes. Nah, saudara, kita melihat pula kepada perkara-perkara yang perlu kita belajar jauh lebih dalam lagi daripada petikan ini. Di sini ada enam poin yang perlu kita belajar daripada petikan ini. Yang satu yaitu mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, kita perlu belajar daripada orang-orang Magui itu sendiri. Ya, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh daripada timur, ya, karena mereka telah melihat bintang itu dan mereka percaya, mereka yakin sekali tentang misi yang disampaikan oleh bintang itu sendiri, ya, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat itu. Kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat 2 itu dikatakan, kami telah melihat bintang, ya, di timur dan datang untuk menyembah Dia. Ya. Mereka ini ada Tuhan-Tuhannya tersendiri sebelum itu. Tapi apabila mereka melihat bintang itu, mereka sanggup menukar Tuhan mereka. Bayangkan itu, saudaraku. So, apakah yang dapat kita belajar daripada ini? Ya. Apakah kita benar-benar mencari Yesus? Hanya dengan pengetahuan kita, menyelidik Alkitab, ya. Kemudian kita paham, dan kita percaya, tetapi hanya melalui pengetahuan kita sendiri. Ya, kita percaya, bukan melalui tindakan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Saudara, keyakinan yang sejati ataupun iman yang sejati menuntut pergerakan, menuntut tindakan. Dan tindakan itu bukan daripada luar, tapi dari dalam hati kita sendiri, dari dalam jiwa kita sendiri. Itu dia, saudaraku. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ya, penyembahan dalam kerendahan hati. Ya. Penyembahan dalam kerendahan hati. Kalau kita lihat penyembahan itu ataupun, ya, sebab orang-orang Magui ini mereka datang dan menjumpai Yesus dan mereka sujud menyembah sampai ke tanah. Dalam bahasa Yunaninya dipanggil proskinisai. Ya, dipanggil proskinisai. Mereka sujud kepada bayi Yesus itu sampai ke tanah. Mereka tidak sekadar berdiri ataupun membungkuk sebagai cara hormat, tetapi mereka sujud sampai ke tanah. Artinya kepala mereka sampai ke tanah untuk menyembah bayi Yesus itu sendiri. Ya. Nah, kita lihatlah dalam ayat 11, dikatakan di situ mereka sujud menyembah Dia, yaitu Yesus. Ya, mereka proskinisai, ya, kepada Dia. So, apakah pelajaran yang kita dapat daripada ayat 11 ini? Ya, penyembahan sejati, penyembahan yang sungguh-sungguh, ya, penyembahan yang tidak memandang kepada gengsi kita sendiri, yang memandang kita sebagai orang yang mulia, orang yang besar, yang berpangkat, berkedudukan tinggi. Tidak. Tapi mereka mengusungkan kedudukan mereka itu dan menyembah Yesus. Itulah juga yang harus kita buat. Apapun kedudukan kita, siapapun kita, ya, kita perlu, ya, kita perlu mengakui kebesaran ilahi itu di dalam diri kita. Bahwa mereka, Allah Bapa kita itu jauh lebih berkuasa daripada kita. Itu yang keduanya. Yang ketiga, poin yang ketiga itu membawa kepada persembahan. Ya, membawa persembahan yang bermakna. Dalam petikan ini
dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini kita dapat belajar daripada daripada orang-orang Mago itu, yaitu ada 3 persembahan yang mereka bawa. 1, emas. Emas ini biasanya dipersembahkan kepada raja. Kemudian kemenyan. Kemenyan ini biasanya dibuat untuk wangi-wangian bau-bauan yang asapnya naik ke atas. Itulah persembahan untuk Allah yang disembah. Kemudian mereka juga membawa mur. Sebagai orang-orang astrologi ini, ya, mereka tahu bahwa Yesus akan mati. Dan mereka sediakan mur untuk mayat Yesus nanti. Ya. Apakah yang dapat kita belajar daripada ayat ini? Ya. Persembahan kepada Kristus. Ya. Kita harus persembahkan sesuatu kepada Yesus. 1, yang penting sekali adalah waktu kita. Kita harus mempunyai waktu setiap hari untuk berdoa. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah harta kita yang kita miliki itu. Kemudian yang ketiganya adalah talent kita, berkat, kebolehan kita. Ya. Itu adalah persembahan yang sangat berharga bagi Tuhan. Kemudian yang keempat, kita mendengar suara Allah di dalam kegelapan. Saya merujuk kepada Raja Herodes, ya. Raja Herodes apabila dia mendengar kabar yang sama, ya, dia mendengar kabar tentang kelahiran juru selamat itu, Yesus Kristus itu, ya, reaksinya adalah ketakutan dan permusuhan. Raja Herodes dikatakan itarakti ataupun diguncang dengan ketakutan. Ya. Sementara orang Majus mendengar melalui bintang dan mimpi, tapi mereka mentaati bintang itu dan mimpi itu sendiri. Apabila mereka bermimpi bahwa mereka tidak perlu datang kembali kepada Herodes dan mereka pergi kepada jalan lain, mereka taat kepada mimpi itu. Mula-mula taat kepada bintang, dan yang keduanya taat kepada mimpi. Ya, itulah bangsa asing yang taat kepada Kristus. Oke, dalam ayat ke-12 itu dikatakan diberi peringatan dalam mimpi, ya, supaya jangan kembali kepada Herodes. Nah, saudara, apakah pelajaran yang kita dapat daripadanya? Ya, ketika Tuhan berbicara melalui firman ataupun doa kita yang dijawab ataupun keadaan, ya, sanggupkah kita mengubah rancangan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah? Nah, begitu. Kita perlu belajar sesuatu daripada orang-orang Mago itu sendiri. Ya. Kemudian poin yang kelimanya yaitu sukacita dalam perjalanan iman. Coba kita lihat di dalam ayat 10. Mereka sangat bersukacita. Ya, mereka sangat bersukacita. Mereka melihat bintang dan menemui bayi itu. Dan mereka berpuas hati, bersukacita. Ya. Bayangkan saja. Orang Yahudi, bangsa Israel, ketika Yesus dilahirkan, mereka tidak datang. Terutama sekali ahli Taurat, imam-imam tidak datang kepada Yesus. Tapi bangsa asing yang datang kepada Yesus. Orang asing. Apakah yang dapat kita belajar daripada ini? Artinya, kedatangan Yesus ke dunia ini pertama kalinya bukan untuk menyelamatkan orang Israel saja, tetapi semua bangsa. Bahkan ketika Yesus dilahirkan, orang yang pertama sekali menyembah Yesus adalah orang asing. Jadi, teruslah menyembah Juru Selamat itu, Yesus Kristus. Ya, kemudian yang keenam. Poin yang keenam, yaitu terang Kristus menembus kegelapan.
Anatole dalam bahasa aslinya. Bintang ataupun Anatole, terbit di timur. Ya, tempat yang gelap sekali, tempat kegelapan. Ya, ya, tetapi dia bersinar di situ. Dia bersinar dan membawa bangsa asing itu kepada Yesus, yaitu kepada terang yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus. So, saudara, sebagai penutup, marilah kita terus mengabdikan diri kita kepada kasih Kristus. Dan mari kita berusaha dari semasa ke semasa untuk mengajar diri kita duduk dekat Yesus dalam kehidupan kita dan mempraktikkan firman yang disampaikan, yang dibawa oleh Kristus Yesus itu, supaya kita berkenan di hadapan Allah Bapa dan kita juga akan memperoleh hidup kekal di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.